Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut sabda Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Yang menjadi bahan renungan kita kali ini terambil dari 1 Timotius pasal 2 ayat 1-7, sekaligus menjadi bahan renungan dalam Minggu 8 November 2020. Saya akan membacakan dan Bapak Ibu mengikuti dalam hati. Di bawah perikop mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya menyapa semuanya salam. Setelah Paulus di dalam pasal 1 menempatkan Injil keselamatan dan rahmat Allah sebagai pusat perhatian, lalu di pasal 2 ini ia menasihatkan seorang murid atau anak rohaninya Timotius, dan tentu juga gereja saat ini, agar senantiasa berdoa, menaikkan permohonan kepada Tuhan, berdoa syafaat, atau mendoakan orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, pertama yang harus didoakan adalah semua orang. Wow, ini menarik Bapak Ibu. Lihatlah, orang Kristen itu ternyata jauh dari apa yang disebut bidah. Kenapa? Sebab mereka diajari untuk mengasihi semua orang, untuk berdoa bukan hanya untuk saudara-saudara seiman, melainkan juga bagi semua orang. Nah, pertanyaan adalah, mengapa kita harus mendoakan semua orang? Ada alasan yang mendasar di ayat yang keempat, yaitu sebab Yesus Kristus sebagai juru selamat kita menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Supaya semua orang diselamatkan. Tuhan tidak memandang muka, suku, ras, golongan atau agama. Jadi bukan hanya orang benar, tetapi Tuhan menginginkan orang berdosa, orang yang masih hidup dalam kegelapan, orang yang masih belum percaya kepada Tuhan juga mengalami keselamatan. Nah, sementara proses keselamatan itu sendiri harus dimulai dengan pekerjaan Roh Kudus dalam hati seseorang, melalui kekuatan doa orang-orang yang ada di sekelilingnya. Konsep ini sangat berbeda dengan ajaran Gnostik yang berkembang pada saat itu, di mana mereka mengajarkan bahwa hanya sekelompok kecil orang saja yang selamat, yaitu hanya orang-orang Kristen elit yang telah mencapai taraf rohani yang tinggi melalui bertarak dan melalui pengetahuan yang tinggi. Kedua yang harus didoakan adalah raja-raja dan semua pembesar. Perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa pembesar atau raja-raja yang berkuasa pada zaman Paulus dan Timotius adalah orang-orang kafir.
dan berlaku keras terhadap rakyat yang mereka pimpin. Dalam banyak hal orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi pada saat itu sering mengalami perlakuan yang tidak manusiawi dari pihak pemerintah. Mereka mengalami penindasan, mengalami penganiayaan. Itulah sebabnya mereka sangat membenci dan memusuhi semua para penguasa pada saat itu. Maka mendoakan para penguasa yang kafir dan jahat adalah sesuatu hal yang memberatkan bagi orang-orang Kristen pada saat itu. Namun Bapak Ibu, Paulus sebaliknya justru mengajarkan orang-orang Kristen agar selalu tabah dan mendoakan para penguasa walaupun kafir dan jahat. Paulus mengemukakan dua alasan. Yang pertama, karena para penguasa juga adalah orang-orang yang perlu diselamatkan oleh Kristus. Itu alasan yang pertama. Dan yang kedua, karena mereka adalah alat atau hamba Allah yang bertugas untuk mengatur hidup warga negaranya. Mereka adalah hamba Allah yang ditempatkan oleh Allah, yang dipilih oleh Allah. Itu bisa kita bandingkan di dalam Roma pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Nah, tentu tugas ini hanya dapat mereka lakukan dengan baik apabila mereka diperlengkapi dengan hikmat oleh Allah. Itulah sebabnya orang Kristen sangat perlu mendoakan para penguasa. Dan ini merupakan peran serta, bahkan sebagai tanggung jawab kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai gereja terhadap negara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bahwa tema kita minggu ini sebenarnya adalah tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Orang Kristen wajib mendukung pemerintah dalam menjalankan urusan politik untuk menata kehidupan yang baik. Perintah ini telah lama sebenarnya disampaikan oleh Tuhan. Kalau kita melihat di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 7, di situ dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, untuk alasan inilah Paulus berpesan, demi kesejahteraan, demi ketenangan, demi kedamaian, maka puncak daripada keinginan orang Kristen itu dapat tercapai. Ya. Dimana kita tahu puncak daripada keinginan orang Kristen itu adalah hidup tenang, hidup dalam ketentraman, sehingga dapat melewati setiap proses kehidupan di dunia ini tanpa hambatan atau gangguan. Nah, lebih lanjut Paulus menjelaskan Bapak Ibu bahwa di dalam sebuah komunitas yang tenang dan aman, maka gereja akan mendapat kesempatan yang baik untuk menunaikan tugas panggilannya. Yang pertama, untuk mendidik warganya selalu hidup dalam kesalehan dan kehormatan, dan kemudian untuk mengabarkan Injil kepada orang lain. Maka dengan demikian keselamatan yang ditawarkan Allah dapat didengar dan diterima oleh semua orang. Maka harus menjadi poin renungan yang mendalam bahwa ternyata yang dikehendaki dan dikenang oleh Allah adalah keselamatan semua orang. Hendaknya semua orang Kristen menyadari ini dan menganutnya sebagai sebuah kebenaran. Dan kalau kita melihat di dalam pasal 5 dan 6, Paulus menegaskan ketika ia mengatakan bahwa Allah itu Esa, ia sebenarnya sedang memberitakan bahwa keselamatan yang diberikan oleh Tuhan itu adalah secara universal, yaitu keselamatan untuk seluruh umat manusia. Manusia tidak dapat pergi ke ilah lain untuk mendapatkan keselamatan, seperti yang Paulus sebutkan di dalam surat Roma pasal 3 ayat 29 sampai 30. Di situ dikatakan, adakah Allah
hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang sama juga terdapat dalam perjanjian lama, yaitu di dalam kitab Yesaya pasal 45 ayat 21 sampai ayatnya ke-22. Di situ dikatakan, tidak ada Allah selain daripadaku, Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Berpalinglah kepadaku dan biarlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini yang mengikat hati Paulus, dan hendaklah juga orang Kristen saat ini senantiasa mampu menyerahkan hidupnya dipimpin oleh Tuhan dalam pekerjaan. Sebab sebuah kecelakaan iman apabila Injil itu tidak diberitakan. Sejauh demikian firman Tuhan renungan kita pada saat ini, Bapak Ibu. Ini adalah hanya sebuah pokok-pokok pikiran saya sampaikan secara singkat. Saya berharap bahwa Bapak Ibu terus menggali kebenaran isi firman Tuhan, dan tentu dengan mengendalikan kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.